di mana pertemuan kita pada malam hari ini tujuannya adalah bagaimana kita membahas eh, perkembangan daripada bisnis kita ke depannya. Nah, tentunya eh, sebagian besar dari kita tentu berharap eh, kita terus berkembang, kita terus dapat menikmati hasil dan benar-benar menjadikan bisnis ini sebagai bisnis masa depan kita. Nah, perjalanan waktu kita ini sudah hampir 7 tahun, Bapak Ibu, ya. THN pas Mei 2019 itu adalah awal kita launching. Nah, sekarang 2026, jadi sudah ya hampir 7 tahun. Dan 7 tahun itu sebenarnya adalah waktu yang cukup buat kita membuktikan eksistensi kita di dalam bisnis network marketing, walaupun banyak sekali tantangan dan rintangan yang kita hadapin, banyak sekali hiruk pikuknya yang kita atasi, dan alhamdulillah kita sampai juga di usia 7 tahun ini. Jadi kalau kita melihat dari perkembangan industri multi level marketing, eh, hanya sedikit perusahaan-perusahaan yang dapat bertahan selama ini, Bapak Ibu. Ini hal yang perlu kita syukuri dan patut kita banggakan. Kenapa? Karena banyak di luar sana perusahaan-perusahaan yang berumur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun sudah mundur dari kancah eh, perbisnisan multi level marketing. Nah, tapi alhamdulillah kita masih tetap eksis dan tentunya kita ingin lebih survive di dalam membangun bisnis kita. Nah, eh, akhir-akhir ini terus terang saya merasakan apa yang menjadi keluhan Bapak Ibu. Ya, diantaranya Bapak Ibu sudah dikategorikan sebagai leader, sudah punya jaringan besar, tetapi eh, dari sisi penghasilan ya mungkin tidak memadai untuk saat ini, ya, tidak memadai dari pendapatan atau dari hasil yang Bapak Ibu dapatkan dari bisnis ini. Kenapa? Karena memang apa namanya sejalan dengan eh, berjalannya waktu, ya tentu ada kegairahan kita yang mulai apa namanya mulai menurun, mulai berkurang. Ada rasa jenuh, ada rasa dismotivasi, ada perasaan apa namanya eh, lelah, capek, putus asa, seperti itu. Nah, banyak juga dari teman-teman leader kita yang sudah tidak melakukan aktivitas apa-apa di bisnis ini. Tidak lagi melakukan presentasi, tidak melakukan home meeting, tidak bikin pertemuan, hanya memantau. Memantau perkembangan, ya kalau jalan-jalan, kalau enggak. Nah, sambil memikirkan kira-kira mau jalankan usaha apa nih. Nah, beberapa dari teman-teman kita seperti itu. Jadi, eh, timbul rasa kurang percaya diri bahwa THN bisa memberikan kehidupan yang lebih baik ke depannya, di mana sebagian besar tentunya kita menjadikan bisnis ini sebagai mata pencaharian lah, ya. Tidak hanya Bapak Ibu, ya tentu di saya juga seperti itu, di kami di manajemen juga seperti itu. Nah, dari ngobrol-ngobrol kita dengan beberapa teman-teman leader, ya tentu ada banyak dalam 1 tahun ini, ya kita menganalisa dari sisi perjalanan bisnis kita, dari marketing plan kita menganalisa apa nih yang menjadi tingkat eh, kesulitan, apa yang menjadi tingkat eh, susahnya kita mengembangkan bisnis kita atau jaringan kita sehingga penghasilan kita tidak memadai, kemudian terciptalah yang dinamakan dengan dismotivasi tadi. Nah, tentunya menjadi bahan pertimbangan juga buat kami di manajemen, tentunya eh, buat saya pribadi. Kenapa? Karena bagaimanapun juga kelangsungan sebuah perusahaan ya tentu tidak lepas dari peranan dari leader-leader yang ada. Nah, tentunya jika Bapak Ibu, teman-teman leader semua punya penghasilan yang tidak memadai dari bisnis ini, ya secara normalnya
ya pasti akan kehilangan motivasi, kehilangan semangat gitu loh. Nah, beberapa waktu eh, sebenarnya saya tuh sudah menganalisa sebenarnya. Kalau kita bicara marketing plan kita ini sudah bagus. Ada bonus development, ada bonus akhir tahun, dan ada beberapa bonus-bonus yang lain gitu loh. Nah, tapi pada proses perjalanannya, banyak daripada Bapak dan Ibu dan teman-teman semua yang tidak paham clue-clue dari marketing plan tersebut. Nah, sehingga pada saat presentasi, nggak bisa menyampaikan ini gitu loh. Tidak bisa menyampaikan ini ya karena memang tidak simpel dan tidak sederhana cara penyampaiannya atau menjelaskannya. Nah, sehingga pesan yang terkandung di dalam marketing plan ini tidak bisa ditangkap oleh calon prospek kita atau mungkin oleh kita sendiri sebagai pelaku bisnis di lapangan. Apa sih kelebihan dari bonus-bonus yang ada? Nah, terus terang saya sangat miris juga belakangan ini mendengar keluhan-keluhan daripada teman-teman leader yang berperingkat sudah lumayan tinggi, tapi bonusnya boleh dikatakan pas-pas makan gitu loh. Menunggu reward lama gitu loh kan. Nah, kemudian di sisi lain mengharapkan pairing, ya postingan kita juga sangat sedikit. Nah, sehingga tentu yang menjadi penghasilan harian tidak bisa kita nikmatin. Gitu loh. Nah, saya ingin berterus terang aja kepada Bapak Ibu, saya memang berencana untuk melakukan revisi terhadap marketing plan kita, di mana tentunya tujuannya adalah bagaimana meningkatkan penghasilan kita, penghasilan Bapak Ibu sebagai leader, dan penghasilan teman-teman yang lain yang aktif dalam menjalankan bisnis ini. Nah, seperti saya katakan di awal tadi bahwa kelangsungan perusahaan multi level marketing dimanapun, itu pasti tergantung kepada leadernya. Kalau leadernya tidak punya income yang memadai, ya pasti mereka akan mencari usaha lain, entah mencari perusahaan MLM lain, atau juga mencari usaha konvensional yang lain gitu. Nah, ini yang kita tidak inginkan. Artinya kita tidak mau berpangku tangan dengan keadaan yang seperti ini. Nah, kita sudah 7 tahun, ya tentunya dari 2 tahun belakangan ini kita melakukan revisi tentang penambahan-penambahan, bukan revisi sebenarnya, tapi penambahan-penambahan terhadap beberapa item bonus yang kita tanamkan di dalam marketing plan THN, tapi tidak dapat eh, memberikan gairah yang maksimal kepada Bapak Ibu dan teman-teman kita di lapangan dalam mengembangkan bisnisnya. Kenapa? Karena itu tadi pemahamannya tidak begitu maksimal atau tidak begitu luas tentang marketing plan ini. Nah, sehingga kesannya tidak menarik gitu loh. Nah, saya terus terang ingat ya, mungkin Bunda Titin ingat beberapa waktu yang lalu pernah prospek leader. Kemudian leadernya ngomong, THN pairingnya kecil. Nah, omongan seperti itu sudah berapa kali itu saya dengar gitu loh. Artinya leader-leader yang paham dengan multi level marketing begitu melihat pairing kita, mereka langsung mundur gitu loh. Mundurnya kenapa? Karena mereka merasa bahwa THN pairingnya kecil. Tapi kalau dia paham ada bonus-bonus yang lain, sebenarnya walaupun pairingnya kecil, ya sebenarnya kan sesuai juga gitu karena kan kita ada voucher. Tapi ada bonus-bonus yang lain untuk membackup gitu loh. Nah, tapi kan ini nggak sampai ke mereka. Nah, sehingga apa? Asumsinya mereka cuma melihat bonus pairing kecil hanya 75.000 gitu. Ya memang kalau kita mengandalkan hanya bonus pairing ya tidak maksimal tentunya untuk mengcover kebutuhan harian kita pada saat kita menjalankan bisnis ini. Di mana dapur tentu harus berasap, ya kan? Kemudian anak-anak butuh biaya pendidikan, butuh jajan dan lain sebagainya. Nah, tentu ini akan menjadi kendala kita di dalam mengembangkan bisnis ini. Di sisi lain kita ingin fight habis-habisan, tapi hasilnya nggak maksimal. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, beberapa waktu yang lalu, saya ngobrol-ngobrol dengan Bu Imat, ya. Ngobrol dengan Bu Imat, ya kita tidak bisa menutup mata terhadap informasi yang ada. Kita tidak bisa menganggap bahwa kita yang terbaik atau menyampingkan informasi dari luar
dan bermegah-megah atau bersombong diri dengan marketing plan kita atau dengan bisnis kita. Kita harus membuka mata kita, membuka hati kita terhadap masukan-masukan yang ada dari luar. Kita melihat bagaimana perusahaan lain bisa berkembang, kemudian apa sih kelebihan mereka. Nah, tentunya ini juga harus kita ambil gitu loh. Harus kita ambil hal-hal yang baik dari walaupun itu kompetitor, tidak ada salahnya kita melihat dan mencontoh gitu loh. Mencontoh tentu ke arah yang lebih baik. Nah, kita tidak usah menyebutkan nama perusahaannya, tetapi kita melihat perkembangannya. Ya, kebetulan perusahaan itu dari Malaysia, kemudian sudah berjalan 9 tahun di Indonesia, dan terus berkembang gitu loh. Nah, tentu ini menjadi tanda tanya kita. Nah, ini kenapa bisa berkembang, terus-terus berkembang? Nah, kenapa kita nih, jadi kelihatannya kita nih stuck gitu loh. Kita ini seperti, kalau bahasa Minangnya Bapak Ibu, cando karaka tumbuh di batu. Nah, jadi ibaratnya seperti daun apa nama itu yang hidupnya di batu, jadi hidup segan mati tak mau gitu loh. Nah, kita nggak mau hal ini terjadi dengan bisnis kita. Nah, sehingga kita analisa-analisa, oh ya pantesan banyak teman-teman kita yang kurang bersemangat di bisnis ini. Kita menganalisa, kemudian eh, beberapa waktu yang lalu itu kita ngobrol-ngobrol dengan Bu Imat, dengan Buda Titin, dengan teman-teman yang lain, dengan Pak Sandi, dengan Pak Bosko. Jadi kita menemukan satu apa namanya ya, satu benang merah dalam marketing plan kita di mana banyak orang yang kehilangan motivasi dengan sistem pembonusan kita yang ada sekarang. Nah, sehingga apa? Sehingga jaringan tidak bertumbuh, kemudian tentunya kalau jaringan tidak bertumbuh, tentu income-nya juga tidak berkembang gitu loh. Bahkan income-nya tidak memadai dan tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, ini yang menjadi apa namanya yang menjadi pemikiran terusan pemikiran saya. Kenapa sekali lagi saya katakan bahwa ujung tombak dari perusahaan ini berkembang atau tidaknya perusahaan ini bertahan atau tidaknya perusahaan ini itu tidak lepas dari leadernya. Leadernya punya penghasilan yang memadai atau tidak gitu loh. Kalau penghasilan leadernya tidak memadai ya tentu penghasilan apa namanya tentu perusahaan juga tidak akan berkembang. Nah, jadi tidak ada salahnya kita mengambil satu sikap di mana tujuannya adalah untuk meningkatkan daripada pendapatan dan penghasilan kita berdasarkan apa yang sudah dilakukan oleh kompetitor kita. Jadi kalau dalam ilmu marketingnya ada copycat marketing namanya Bapak Ibu. Jadi kita mengamati, kemudian kita meniru, ya, kemudian kita melesat lebih cepat gitu loh. Nah, seperti itu. Jadi ada wacana dari kita berdasarkan dari masukan-masukan dari rekan-rekan leader semua, ada wacana bagi kita untuk menyederhanakan marketing plan kita khususnya plan A. Jadi di plan A itu banyak bonus-bonus yang tidak efektif. Artinya bonus-bonus yang tidak efektif itu tidak memberikan dampak atau tidak memberikan motivasi kepada mitra-mitra. Di mana apabila tidak memberikan motivasi, tentu perkembangannya pun juga akan stagnan gitu loh Bapak Ibu. Nah, ini yang apa namanya yang akan kita bicarakan pada malam hari ini kepada Bapak Ibu semua, di mana kita akan melakukan satu hal yang luar biasa. Jadi setelah saya pelajarin, kemudian saya hitung-hitung, saya analisa, ini luar biasa sekali Bapak Ibu. Jadi beberapa yang sudah paham, ya teman-teman leader yang sudah paham tentang konsep ini, itu luar biasa ya, luar biasa semangatnya muncul kembali, gitu loh. Nah, jadi plan A khususnya, di plan A ini kita akan sederhanakan Bapak Ibu. Akan kita sederhanakan, kemudian kita buang yang tidak efektif, dan kita masukkan yang benar-benar membuat mitra-mitra kita itu bergairah dan
bersemangat dalam mengembangkan bisnis ini. Jadi pada poinnya, malam hari ini meeting kita adalah meeting bagaimana kita akan melakukan perbaikan di marketing plan kita khususnya di plan A. Ya, ya memang banyak nada-nada sumbang yang apa namanya yang bermunculan pada saat isu ini mulai berkembang di dalam jaringan TA Network. Ya saya diam saja dulu. Kenapa? Karena kan belum saya jelaskan. Belum kita jelaskan secara detail. Jadi daripada saya ngomong kepada satu orang, dua orang berdebat gitu loh menjelaskannya, mending kita meeting dan kita jelaskan. Nah, maksudnya pada malam hari ini adalah saya ingin menjelaskan kepada Bapak Ibu marketing plan yang sedang saya rancang, yang sedang kita rancang. Kemudian saya minta pendapat Bapak Ibu, bagaimana dengan marketing plan A ini? Marketing plan untuk plan A ini. Nah, itu dulu pada poinnya, ya. Nah, setelah itu, setelah Bapak Ibu pahami, Bapak Ibu analisa, kemudian mari kita putuskan bersama apakah kita akan mengeksekusi ini atau bagaimana gitu loh. Nah, tolong Pak Adi dibuka, ini belum dalam bentuk PowerPoint ya, tapi ini masih dalam bentuk Excel. Jadi Saya berupa PowerPoint hitung-hitungan. sedikitkan aja Pak ya, biar tadi Bagaimana? sudah saya PowerPoint-kan saja tadi sedikit Oh, sudah kasih. di PowerPoint kan ya? Boleh Pak Adi. Biar Silakan ini. ditampilkan. Oke, Nah, siap. jadi apa yang ada di pikiran Bapak Ibu sekarang dikesampingkan dulu. Jadi kosongkan dulu gelasnya supaya detail daripada marketing plan ini bisa bisa masuk dan bisa Bapak Ibu cerna, ya. Apa dampaknya ke depan dari jaringan kita? Ya, apa dampaknya dari jaringan kita? Nah, eh, paket join kita sekarang ini kan nilai nilai join itu adalah 2.250.000, ya kan? 2.250.000. Jadi tetap nilainya itu tetap satu paketnya join kita itu adalah 2.250.000. Kita sebut dengan paket basic. Kita sebut dengan paket basic ya. Nah, kemudian untuk PIN-nya tetap sama 1.750.000. Kemudian vouchernya itu tetap 500.000, jadi tidak ada yang berubah. Yang berubah di sini adalah bonus sponsor. Nah, bonus sponsor kita sebelumnya itu kan 150.000. Satu paket yang kita sponsori, Bapak Ibu. Ya, sekarang kita akan berubah menjadi 300.000. Supaya apa? Supaya bonusnya besar nih bagi Bapak Ibu yang merekrut atau bagi teman-teman kita yang merekrut. Voucher 500.000 tambah bonus sponsor 300.000. Nah, kemudian kita juga ada bonus yang berikutnya kita sebut dengan bonus dynamic. Bonus dynamic ini sebesar 750.000. Bonus dynamic ini. Tapi dengan catatan, bonus dynamic ini berlaku apabila merekrut dua orang. Jadi setiap kelipatan perekrutan dua orang, maka akan muncul bonus dynamic sebesar 750.000 atau 75 BP. Ya kita tetap ya, bonus kita tetap seperti sebelumnya. Jadi jadi ini kita rupiahkan saja supaya lebih mudah untuk dipahami. Jadi setiap kali kita merekrut dua orang, pada saat orang kedua yang kita sponsori terposting, maka muncullah bonus dynamic sebesar 750.000. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian bonus pasangan dari yang semulanya itu 75.000, ini kita akan jadikan 150.000. Alhamdulillah. Ya. Jadi dari 75.000 jadi 150.000. Nah, kemudian reward bagaimana? Reward tetap. Ya, jadi kalau ada yang protes, wah ini reward ya enggak ya. Reward tetap seperti sekarang. Nah, itu yang kita sebut dengan apa namanya dengan eh, bonus karir atau poin karir. Jadi tetap ya. Seperti ada White Topaz sampai Ruby itu tetap ada. Jadi yang kita hilangkan itu adalah bonus development, bonus akhir tahun, kemudian bonus yang lain di plan A, dan kita rampingkan menjadi bonus ini. Menjadi bonus sponsor, bonus dynamic, bonus pasangan, dan reward. Gitu loh Bapak Ibu. Nah, jangan dulu lihat slide yang kedua, apa namanya di bawahnya ya. Kita masuk dulu ke samping sebelah kanan, ada alokasi bonus per titik di sini. Dari omset yang masuk 2.250.000, perusahaan akan mengeluarkan payout
ya jelas ini untuk voucher 500.000, ya. Artinya yang di store kan 1.750.000. Kemudian muncullah bonus sponsor 300.000, kemudian bonus dinamik 375.000 per titik atau per user ID, ya. Kalau ada dua, berarti kan tadi 750.000 ya. Nah, ini alokasinya. Kemudian bonus pasangan ini, Pak, kenapa 750.000? Bonus pasangan ini menghitungnya adalah 5 level ke atas, Bapak Ibu. Jadi pada saat terjadi pemostingan, maka 5 orang di atas jaringan Benar. kita itu akan mendapatkan bonus pasangan. Kalau 150.000 bonus pasangannya kali 5 gitu hitungannya. Makanya dia 750.000. Mantap Nah, banget. kemudian Tambah bonus. reward kita ini tidak berubah, tetap ya, nilainya adalah 250.000, kemudian ongkos kirim 75.000, alokasi omset yang kita keluarkan, jadi masuk omset 2.250.000, langsung keluar 2.250.000. Seperti itu. Ya. Kemudian di bawahnya ini ada simulasi. Kalau bisa geser sedikit ke atas, Pak Adi. Ini ada simulasi. Bagaimana kalau misalkan setiap orang merekrut 2 orang nih. Nah, ini. Setiap orang misalkan nih merekrut 2 orang. Katakanlah kita orang baru, orang yang baru bergabung, kemudian merekrut 2 orang. Apa bonusnya dan berapa bonus total yang didapatkan pada saat katakanlah Bapak Ibu baru bergabung, kemudian merekrut 2 orang. Nah, di sini Bapak Ibu akan mendapatkan voucher kali 2, tentu 500 kali 2 atau sebesar 1 juta. Benar ya? Bonus sponsor dari 2 orang yang kita rekrut itu adalah 600.000. Berarti 1.600.000 nih. Tambah dengan bonus dynamic 750.000, tambah bonus pasangan 150.000, maka bonus Bapak Ibu pada saat itu adalah 2.500.000. Gitu loh. Nah, kebayang nggak Bapak Ibu, orang yang kita baru rekrut di bisnis ini, kemudian dia kita jelaskan, apabila dia merekrut 2 orang, dia akan mendapatkan bonus 2.500.000. Kira-kira semangat nggak dia, Bapak Ibu? Semangat. Logikanya pasti bersemangat gitu loh. Kenapa? Karena ini lebih besar dibandingkan dengan bonus yang sebelumnya gitu loh. Nah, kalau kita lihat dari sini, ini perusahaan belum mengambil keuntungan nih, belum ada harga produk dan lain sebagainya gitu loh. Nah, tapi kalau kita lihat nih perusahaan kayaknya overpay nih. Hmm, Tunggu dulu gitu loh. Kita mau melihat dulu ke kompetitor yang sudah berjalan bertahun-tahun. Toh mereka nggak overpay. Nah, Enggak botes. kenapa mereka bisa bertahan? Karena ada yang mereka split dari pembonusan itu. Nanti saya jelaskan ya. Kita geser dulu ke kiri, Pak Di. Nah, kalau Bapak Ibu lihat ke bawah, di bawah paket join tadi, ini ada renewal setiap tahun. Apa itu renewal? Renewal itu adalah pengaktifan aktivasi ulang setiap tahun, Bapak Ibu. Lah, berarti kan ada perpanjangan terus setiap tahun, Pak. Iya. Perlu Bapak Ibu ingat dan perlu Bapak Ibu ketahui bahwa plan kita ini adalah plan binary. Binary ini adalah omset tercipta itu dari perekrutan. Nah, setelah itu tidak ada omset lagi gitu loh. Itulah sebabnya kenapa pairing Bapak Ibu nggak ada, kenapa bonus sponsor Bapak Ibu hanya sekali dari orang yang sudah Bapak Ibu rekrut. Kemudian itulah sebabnya kenapa potensi penghasilan Bapak Ibu itu kecil. Kenapa Bapak Ibu nggak punya income sekarang ini? Anda sudah Star Director, sudah Jet, sudah Sapphire, sudah Ruby, tapi penghasilan Anda ngos-ngosan gitu loh. Kenapa? Karena tidak ada omset baru yang tercipta. Itu masalahnya gitu. Nah, di binary system seperti ini, seperti marketing plan kita ini, inilah jeleknya. Dari dulu kan saya sempat sering ngomong, jeleknya plan binary ini itu, Bapak Ibu. Jadi plan binary ini jeleknya tuh di situ. Begitu kita sudah ngerekrut orang, ya kan, selesai sudah. Bonusnya keluar 1 kali, udah gitu selesai. Nah, makanya perlu kita lakukan renewal setiap tahun. Jadi di situ Ya. kita menyeleksi siapa yang aktif dan siapa yang tidak. Kalau dia tidak renewal, maka bonusnya tidak keluar. Jadi tidak ada orang yang ibaratnya seperti ini, ongkang-ongkang kaki, jaringannya berkembang, dia dapat bonus. Tidak ada lagi yang seperti itu. Jadi dia harus renewal setiap tahun untuk membuktikan bahwa dia itu adalah leader aktif atau member aktif. Ya saya rasa untuk belanja 1.750.000 setiap tahun, saya rasa ini bukan satu hal yang berat gitu loh.
Nah, kami dulu diberi kue, ya di perusahaan yang sebelumnya, yang saya pernah jadi leader, Pak Sandi pernah jadi leader, Pak Adi pernah jadi leader di situ, Pak Deddy Chandra pernah jadi leader di situ, dan mungkin ada beberapa teman-teman yang lain juga. Kita tutup poin kita setiap bulan itu 3 juta, Bapak Ibu. Nah, tapi dengan tutup poin sebesar itu, setiap bulan, itu yang membuat bonus kita besar gitu. Nah, tapi kita nggak perlu melakukan itu setiap bulan, kita hanya perlu setiap tahun gitu loh. Supaya apa? Supaya Bapak Ibu ada penghasilan, walaupun misalkan jaringan pertumbuhannya lambat, tapi tetap ada penghasilan setiap tahunnya gitu loh. Bahkan kalau renewal ini berjalan, itu setiap hari ada itu. Yang renewal dari jaringan Bapak Ibu, maka Bapak Ibu akan dapatkan penghasilan. Nah, renewal ini apa saja bonus yang didapatkan? Cashback untuk yang renewal. Misalkan nih, Pak Sandi melakukan renewal, berbelanja produk sebenarnya, berbelanja produk setiap tahun, nanti akan muncul di dalam website atau di dalam dashboard, berbelanja 1.750.000, pilihan produknya bebas, kemudian ada cashback 300.000 untuk yang renewal, gitu loh, untuk yang melakukan pembelanjaan tadi, atau untuk yang melakukan renewal setiap tahun tadi, sebesar 300.000. Nah, kemudian 600 ribunya kita alokasikan untuk bonus Unilevel, Bapak Ibu. Jadi, bonus Unilevel ini adalah bonus yang akan Bapak Ibu nikmati dari jaringan, walaupun jaringan Bapak Ibu adalah hasil spillover daripada upline. Misalnya jaringan di kaki besar misalnya, walaupun itu bukan Bapak Ibu yang sponsori, tetap Bapak Ibu akan dapatkan bonus Unilevel ini. Nanti sudah ada hitungannya di bawah. Nah, untuk paket selanjutnya, tadi kan kita bicara paket basic nih. Maksimal pasangannya itu adalah 1.500.000 setiap setiap hari maksimal bonus pasangannya. Jadi dari bonus pasangan yang 150.000 tadi, apabila terjadi pasangan 10 pasang setiap hari, Bapak Ibu dapatkan 1.500.000. Kalau bonus pasangan, misalkan pasangan itu terjadi 20 misalnya setiap hari, maka Bapak Ibu tetap hanya akan mendapatkan 1,5 juta. Gitu loh. Jadi dia plus in-nya di sini. Lah kenapa dibatasin ya? Karena memang binary harus membatasi. Kalau tidak ya pasti akan overpay perusahaan gitu. Nah, tapi kita ada paket berikutnya, yaitu paket Premier. Paket Premier ini adalah, tapi ini nanti kita akan revisi ya. Nanti dia 5 kali paket basic. Jadi di upgrade untuk mendapatkan bonus pasangan 10 kali atau 5 kali dari 1.500.000 gitu loh. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sudah plus in, misalkan jaringan Bapak Ibu bisa postingannya katakanlah dapat 40 pasang sehari misalnya. Nah, berarti Bapak Ibu akan mendapatkan 6 juta per hari bonus pasangannya. Kalau Bapak Ibu upgrade ke paket yang disebut dengan paket Premier. Nah, kemudian di atasnya lagi ada paket Premier Plus. Paket Premier Plus ini nilai join itu, tapi ini belum fix ya. Nanti saya hitung lagi. Ini 10 dari 10 paket ini, 10 paket basic. Jadi nambah kekurangannya. Nah, tapi bonus pasangannya Bapak Ibu, ini adalah 15 juta per hari. Gitu loh. Jadi kelipatan daripada paket basic. Nah, 15 juta per hari ini plus in-nya. Nah, kalau misalkan nanti, misalkan ini kayaknya udah mulai lebih nih dari 15 juta misalnya. Kita akan munculkan paket baru untuk supaya bagaimana plus in Bapak Ibu itu bisa misalkan 25 juta atau 30 juta per hari. Bahkan mungkin juga bisa 100 juta per hari untuk bonus pasangan ini gitu loh. Tapi itu kan opsional, nanti kita bisa tambahkan supaya Bapak Ibu bisa mendapatkan pairing sebanyak-banyaknya gitu loh. Nah, kemudian selanjutnya kita lihat penghasilan yang luar biasa. Coba geser slide-nya ke bawah, Pak Di. Nah, ini adalah unilevel renewal. Jadi dari setiap renewal tadi, per titiknya itu akan menghasilkan bonus 30.000 per titiknya. Nah, ini bonus yang tidak memandang eh, garis sponsorisasi, tidak memandang kaki kecil atau kaki besar, tapi Bapak Ibu, asalkan ada yang renewal dalam jaringan Bapak Ibu akan mendapatkan 30.000 per titik setiap tahunnya.
Nah, kalau satu orang ya 30.000. Tapi kalau jaringan kita ini renewalnya banyak jumlahnya, Bapak Ibu akan ada jaminan penghasilan setiap tahun. Walaupun jaringan baru belum berkembang. Atau penghasilan ini adalah penghasilan di luar daripada jaringan baru yang direkrut gitu loh. Nah, ini level 1 sampai level 5 ini sengaja kita kosongkan. Jadi kita tidak mendapatkan bonus dari level 1 sampai level 5. Kenapa tidak mendapatkan? Karena kan ini cuma 2, 4, 8, 16, 32. Kita langsung masuk ke level 6. Jadi Bapak Ibu akan mendapatkan bonus unilevel ini mulai dari level ke-6. Kenapa? Karena orangnya ada 64 di situ. Kalau ini kan cuma 2, 60.000. Kalau 4, 120.000 kan gitu. Tapi dengan kita memotong 6 level, itu nilainya 64 kali 30.000. Bapak Ibu dari level 1 aja, Bapak Ibu bisa dapatkan 1.920.000 setiap tahun. Setiap renewal kan? Nah, di level kedua, di level keduanya kita, untuk bonus ini atau di level ketujuh kita, orangnya ada 128. Bonus kita adalah 3.840.000 per tahun. Nah, kalau kita urut ke bawah, ini sampai dengan, bisa digeser lagi ke atas, Pak Di. Kalau kita urut ke bawah, ini akan diberikan sampai dengan 20 level kedalaman, Bapak Ibu. Dari 20 level kedalaman ini, kalau kita totalkan, itu bonusnya setiap tahun itu adalah 2 triliun, Bapak Ibu. Bonus Unilevel ini. Jadi ini bonusnya 30.000, tapi ya kalau kita bicara kali banyak, nah inilah hasilnya 2 triliunan, Bapak Ibu. Nah, oke, ini kan baru di atas kertas. Kalau seandainya ini terjadi dalam jaringan Bapak Ibu, kita nggak usah bicara 100%. Karena 100% itu nggak mungkin. Artinya kalau 100% terjadi, Bapak Ibu akan dapatkan 2 triliun setiap tahun kan. Kita anggap ini omon-omon gitu loh. Kita anggap ini baru di atas kertas. Tapi kemungkinan itu bisa terjadi, katakanlah 0,1%. Kita nggak usah bicara 100%. Kita tidak usah bicara 10% terjadi. Kita bicara 0,1% saja. Nah, Bapak Ibu bisa keluarkan kalkulator, kalikan 0,1%, 2 triliun kali 0,1%. Berapa duit gitu loh. Bapak Ibu bisa punya income tahunan sebesar 20 miliaran setiap tahunnya. 2 miliaran setiap tahunnya dari bonus Unilevel ini, Bapak Ibu. Dari mana? Dari renewal gitu. Nah, inilah marketing plan kita untuk plan A. Nah, kemudian pertanyaannya, bagaimana dengan plan B dan plan religi? Itu tidak ada perubahan, tetap ya. Plan B tetap, plan D tetap. Nah, plan C itu kita 20 miliar ya, Pak Dedi. Oh, Pak Dedi lancar kali kalau mau hitung-hitung masalah duit ya. Jadi potensi kita kalau misalkan dengan struktur seperti ini, katakanlah berhasil 0,1% saja tercapai dari hitungan 2 triliun ini Bapak Ibu, maka penghasilan Bapak Ibu adalah 20 miliar per tahun dari renewal yang terjadi. Nah, kalau misalkan kita anggap 0,01% misalnya, 2 miliar setiap tahun gitu. Jadi bukan bukan sekali dapat, tapi ini setiap tahun gitu loh dengan adanya konsep renewal ini. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, semoga Bapak Ibu paham ya, di sini sampai di sini paham ya bahwa ini adalah penghasilan bulan tahunan yang udah pasti Bapak Ibu dapatkan ini gitu loh. Kenapa pasti Bapak Ibu dapatkan? Karena kan kita punya jaringan kita melakukan renewal. Nah, kalau dia tidak melakukan renewal apa yang terjadi? Pada saat waktunya sudah tiba, dia tidak melakukan renewal, maka apabila terjadi omset di dalam jaringannya, dia nggak dapat bonusnya. Bonusnya bablas gitu loh. Nah, jadi mau nggak mau kan pasti akan melakukan renewal. Inilah hasilnya Bapak Ibu. Jadi dari penghasilan renewal ini plus penghasilan yang tadi di plan A kita sudah bicarakan, kalau kita gabungkan, ya saya yakin tidak ada lagi Bapak Ibu yang mengeluhkan biaya operasional, yang mengeluhkan nggak punya produk segala macam gitu loh. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ya. Nah, kita balik lagi ke atas, Pak Adi. Kita balik lagi ke atas, ke awal. Jadi 2 miliar per tahun ini
kalau terjadi 0,1%, 2 miliar ya, 2 miliar per tahun apabila terjadi renewal dalam jaringan kita. Nah, inilah rangkaian daripada pembonusan di plan A. Kenapa plan A ini yang perlu kita perbaharui? Sebab plan A kita yang kemarin itu penghasilannya itu tidak maksimal karena terpecah-pecah. Ada bonus ini, bonus itu, bonus ini, bonus itu, sehingga hasilnya tidak maksimal. Nah, yang menariknya adalah bonus dynamic ini, Bapak Ibu. Bonus dynamic, sponsornya juga besar, pairingnya juga besar gitu loh. Dan reward tetap ya. Jadi kalau yang khawatir reward dipangkas, dihilangkan, enggak ya. Bapak Ibu sudah mengakumulasikan poin rewardnya selama ini, itu tetap gitu loh. Jadi yang tadi apa namanya yang tadi agak merasa kecewa, merasa ini segala macam bonus reward dihilangkan, enggak, bonus reward tidak dihilangkan ya, Bapak Ibu. Nah, kalau kita mengacu melihat dari alokasi omset yang masuk, kemudian omset yang keluar, otomatis perusahaan per B, ya kan? Karena ini kan ada rincian nih, alokasi bonus titik. Ini kan saya jelaskan di sini nih. Voucher 500.000, sponsor 300.000, bonus dynamic 375, pasangan 750.000, reward 250.000, ongkos kirim lebih kurang 75.000, keluarnya 2.250.000. Perusahaan dapat apa? Perusahaan akan dapatkan keuntungan itu adalah dari renewal, ya, kemudian dari redeem point. Kita akan memperlakukan redeem point, Bapak Ibu. Jadi dari bonus semua yang Bapak Ibu dapatkan ini, itu akan tersplit menjadi 3 bagian. Ya. Bagian pertama, 50%-nya adalah cash, uang masuk ke wallet cash. Kemudian 30%-nya menjadi wallet register. Kemudian 20%-nya adalah redeem point. Nah, keuntungan perusahaan adalah 20% ini, Bapak Ibu. 20% dari redeem point ini, di mana redeem ini bisa Bapak Ibu tukar poin itu dengan produk. Senilai harga produk kita. Misalkan Bapak Ibu punya redeem senilai 1.750.000 misalnya. Bapak Ibu bisa tukar dengan produk yang Bapak Ibu inginkan. Nah, ini untuk pemakaian pribadi atau untuk dijual atau untuk stok produk juga bisa seperti itu. Nah, adapun adanya redeem point sebesar 30, bisa digeser Pak Adi ke bawah, ada slide itunya nggak? Mengenai redeem point-nya. Nah, ini ya. Oke. Nah, bonus cash ini 50%. Jadi dari semua bonus yang Bapak Ibu dapatkan tadi, ini 50%-nya masuk ke cash wallet. Ini bisa langsung di withdraw. Nah, 30% ini berupa register wallet. Register wallet ini bisa ditransfer. Jadi nanti kita bisa bikin, misalkan nih Bapak Ibu punya register wallet katakanlah 500.000. Sementara untuk mempostingkan member baru, itu kan perlu 150 poin nantinya. Ya, perlu 150 poin nantinya. Sementara poinnya baru ada 50. Bapak Ibu bisa transfer bonus Bapak Ibu ini ke register wallet. Bisa transfer 100 poin atau 100 BP ke register wallet untuk mencukupi menjadi 150. Jadi Bapak Ibu bisa langsung mempostingkan member baru dan produknya klaim ke perusahaan. Nah, redeem point ini, register ini juga bisa ditransfer antar member. Misalkan nih, Bapak Ibu ada mitranya yang butuh register misalnya untuk meregisterkan member baru. Bapak Ibu bisa transfer register ini ke mereka, kemudian eh, mereka mempostingkan member baru, dan Bapak Ibu menerima uang cashnya. Nah, kemudian nanti produknya diklaim ke perusahaan. Jadi nanti dalam website itu ada semua, apa namanya, bagaimana cara klaim produknya. Kemudian kalau pembelian PIN register ke perusahaan, tentu itu tidak perlu lagi diklaim produknya karena pada saat membeli PIN register itu kan langsung produknya dikirim kan. Nah, nanti dia akan terpisah antara produk antara pemostingan yang menggunakan wallet register yang belum ada produknya. Nanti di halaman admin itu akan terpisah sehingga si admin akan mengirimkan sesuai dengan produk yang dipilih nantinya. Nah, kemudian bagi yang sudah punya PIN register, jadi begitu dia posting, muncul bonus-bonusnya sama ya, seperti yang tadi saya jelaskan, dan itu produknya tidak perlu diklaim lagi karena produknya kan sudah dikirim. Nah, seperti itu Bapak Ibu.
Nah, kemudian register wallet ini manfaatnya apa? Jadi begini Bapak Ibu, selama ini kita dalam bikin pertemuan itu kan susah mengajak mitra-mitra kita datang ke pertemuan untuk mengundang orang. Alasannya Bogono begini begitu gitu loh kan. Kita susah payah memotivasi, dia tidak termotivasi untuk datang ke pertemuan, tidak termotivasi untuk mengundang orang datang ke pertemuan. Kita apa namanya menyemangati mitra-mitra kita. Mereka iya iya aja, tapi mereka tidak termotivasi, tidak ada gregetnya untuk mengembangkan jaringan. Tapi dengan adanya wallet register di dalam wallet mereka, mereka tidak punya pilihan, Bapak Ibu. Tidak punya pilihan maksudnya apa? Dia punya wallet register nih. Kalau dia tidak merekrut orang, wallet register ini nggak jadi duit. Nah, itu poinnya Bapak Ibu. Dia punya wallet register, kalau dia tidak merekrut orang baru, maka wallet registernya nggak jadi uang. Nah, sehingga apa? Bapak Ibu nggak perlu terlalu berbusa-busa untuk memotivasi mereka, sehingga apa? Begitu mereka punya wallet register, mau nggak mau dia akan nyari orang gitu loh untuk mencairkan wallet registernya. Nah, sehingga apa yang terjadi? Bila semua member di bawah jaringan kita memiliki semangat yang sama, ya, memiliki motivasi yang sama, sehingga yang terjadi efek dominonya apa? Efek dominonya adalah pairing Bapak Ibu lancar gitu loh. Bonus-bonus Bapak Ibu yang lain juga akan lancar. Plan B akan lancar, plan religi akan lancar. Seperti itu Bapak Ibu. Kenapa? Karena jaringan kita bertumbuh. Walaupun misalkan mereka setengah bisa presentasi, tapi begitu mereka merasakan ya, ini dia punya uang nih, yang harus segera dijadikan register member baru. Mau nggak mau mereka akan presentasi gitu loh. Nah kalau mereka nggak presentasi bagaimana? Ya wallet registernya tidak menjadi uang gitu loh. Nah jadi dalam menjalankan bisnis multi level marketing ini, saya ingat kata mentor saya puluhan tahun yang lalu, orang dalam bisnis multi level marketing ini harus dijebloskan dalam tanda kutip. Maksud dijebloskan itu apa? Harus didorong gitu loh. Harus didorong dia untuk bergerak di bisnis ini. Nah, selama ini kan kita datangkan ke pertemuan, dia nggak mau datang. Datang oke, Pak. Oke, kalaupun dia datang ke pertemuan, kemudian dua hari setelah datang ke pertemuan, motivasinya udah hilang lagi gitu loh. Akhirnya apa? Kita capek sendiri. Kita punya pasukan banyak, tapi punya pasukan yang tidak termotivasi. Nah, kenapa pasukan kita tidak termotivasi? Karena dia tidak punya alasan untuk bergerak gitu loh. Tapi coba Bapak Ibu bayangkan, orang baru yang dia punya bonus, ya kan dia baru join nih, merekrut 2 orang, ya kan? Merekrut 2 orang, dia dapat bonus 2.250.000. Nah, yang 1 jutanya itu kan voucher. Dari yang eh, 1.500.000 itu 50%-nya, 30%-nya ada wallet register. Apa yang harus mereka lakukan? Mau tidak mau, mereka akan merekrut orang baru, Bapak Ibu. Nah, sehingga apa? Sehingga jaringan Bapak Ibu bertumbuh gitu loh. Nah, inilah yang terjadi dengan perusahaan atau company yang tadi saya ceritakan, yang kita sebut sebagai kompetitor kita yang sudah berusia 9 tahun itu, inilah yang membuat dia berkembang gitu loh. Nah, saya terus terang apa namanya termasuk orang yang agak mengkritisi dengan sistem pembonusan seperti ini, tapi saya tidak bisa juga menutup mata gitu loh bahwa mereka berkembang dengan pola ini gitu. Leader-leadernya makmur, punya penghasilan yang luar biasa. Nah, akhirnya apa? Ya saya harus membuka hati saya gitu loh, membuka mata saya dan membuka pikiran saya dan menerima konsep ini. Oh, ternyata memang dia sudah terbukti. Nah, itulah sebabnya pada saat saya ngobrol pertama kali dengan Bu Imat, ya terus Oke. ini Bu Imat ya intinya ya. Saya jelasin aja. Ya, artinya Bu Imat nanti boleh Bu Imat menceritakan pengalamannya seperti apa ya. Dan kemudian dia menceritakan ke saya konsep ini ya, dan bagaimana dengan perusahaan tersebut bisa berkembang. Ya saya agak sedikit terkejut gitu loh. Oh, ternyata berkembang ya gitu loh. Perusahaan tersebut bisa berkembang, bisa banyak orang di satu daerah aja, leadernya banyak yang punya penghasilan puluhan miliar, Bapak Ibu. Bukan cuma 1 2 orang, banyak gitu loh. Nah, apakah kita akan menutup mata dengan kondisi seperti itu? Sementara leader-leader kita yang berjuang dengan keras, pergi pagi pulang malam, ya kan, kadang nggak pulang-pulang kayak Bang Toyib, tapi penghasilan tidak sebesar itu, gitu.
Nah, sehingga apa? Oke deh, kalau begitu saya artinya merendahkan hati saya untuk menerima konsep ini. Dan saya hitung, saya formulasikan dalam marketing plan kita untuk di plan A-nya. Seperti itu, Bapak Ibu. Oke, jadi supaya tidak apa namanya, supaya tidak mengambang, mungkin Bu Imat, testimoninya Bu Imat boleh dibuka mic-nya Bu Imat untuk menceritakan sedikit kenapa tentang marketing plan seperti ini di perusahaan kita, walaupun tidak menyebutkan nama perusahaannya. Silakan Bu Imat. Oh iya, makasih Pak. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Dan warahmatullahi selamat wabarakatuh. malam untuk teman-teman leader semua. Alhamdulillah kita bisa ketemu malam ini walaupun lewat Zoom ya. Jadi itulah tadi saya bilang saya juga termasuk orang yang sudah kenal kompetitor kita itu sekitar kayaknya 7 tahun yang lalu. Dan selama itu juga saya tahu tapi tertutup. Kenapa ya? Kembali lagi bahwa saya di saat saya masih memiliki perusahaan yang saya jalan, saya pakai kacamata kuda, kan begitu saya karakternya. Nah, saya selalu fokus konsisten dengan bisnis yang saya geluti pada saat itu. Nah, sehingga akhirnya dalam kondisi 1 tahun terakhir ini, mungkin saya juga adalah salah satu leader yang tidak terlalu bergerak. Artinya agak vakum, saya hanya mungkin bahkan 90% sih sebenarnya leader-leader di THN itu kan rata-rata kita menjual kan. Seperti itu. Sehingga kemarin itu kebetulan saya diajak sama teman ikut acaranya dan di sanalah benar-benar saya melihat real leader yang punya penghasilan dalam 1 tahun setelah dia kembangkan 5 tahun itu ya anggaplah mungkin sekelas Bunda Titin lah. 5 tahun fokus di bisnis ini, di tahun pertama sih dia bilang masih berpenghasilan 1 sampai 2 miliar. Saya pikir-pikir ya saya juga begitu kalau cuma tahun pertama dan tahun kedua. Tapi setelah dia konsisten di tahun kelima, penghasilannya itu sampai 5 miliar di 14 miliar di tahun kelima. Nah, ini sebenarnya yang membuat akhirnya saya membuka hati dan pikiran juga akhirnya. Kok bisa? Sementara bahkan marketing plan-nya tidak ada reward. Tapi mereka datang, platnya saja sudah kayak platnya presiden, platnya no, apa? Pakai DD1 dengan DD2 bayangkan. Jadi disitulah saya berpikir untuk mendalami marketing plan-nya dan saya temukan oh ternyata ini sebenarnya marketing plan yang dari dulu saya cari. Seperti apa? Saya dari dulu itu selalu punya prinsip bahwa kita harus punya marketing plan itu yang memakmurkan rumput bawah. Itu. Jadi karena menurut saya kalau yang namanya multi level itu kita leader, apalah artinya kita leader kalau yang di tim bawah kita tidak bergerak, ya kan? Jadi setelah saya lihat marketing plan yang perhitungannya seperti ini bahwa manis untuk orang-orang yang baru bergabung, saya yakin dan percaya bahwa di saat rumput bawah bergerak, kita sebagai leader nantinya insya Allah akan punya penghasilan. Karena kalau kita melihat kondisi kita sekarang di THN, kan memang kita harus jujur bahwa karena tidak ada pertumbuhan di rumput bawah, terus kita leader menunggu apa? Apa yang terjadi sekarang? Kita semua sekarang leader turun ke lapangan untuk menjual. Kan seperti itu. Nah, sementara kalau saya pribadi mengatakan itu bukan karakter saya leader yang tidak terbiasa menjual dari awal. Jadi makanya dalam kegundahan saya sih sebenarnya antara maju di THN, tapi apa yang bisa membuat kita maju dalam kondisi MP kita sudah stagnan, perusahaan juga sudah inilah kondisinya, sehingga saya hanya dua pilihan, maju di THN atau mundur sebenarnya. Tapi saya juga tidak mau dikatakan pengecut. Jadi saya pikir mending saya sharing dulu sama Pak Rio bagaimana tanggapannya. Dan saya bilang, coba Bapak hitung selama perusahaan ini tidak overpay, kenapa tidak Pak? Untuk kita bukan mencoba, artinya kita ini kelinci percobaan. Maksud saya itu kenapa kita tidak menggunakan juga MP seperti ini.
Walaupun bahkan saya sebagai leader tadinya rela mengorbankan yang namanya reward. Saya siap tidak dapat reward sih sebenarnya. Walaupun Pak Rio pertama saya ceritakan langsung bilang, terus Ibu Ima sebagai leader dapat apa? Duitnya dari mana? Saya bilang nggak masalah Pak. Saya prinsipnya selama bonus pasangan itu ada pertumbuhan, kita leader dapat bonus pasangan 10 pasang per hari berapa coba? 1.500.000 per hari. Kali 30 hari kita masih bisa penghasilan 45 juta per bulan. Saya bilang ini jauh lebih keren. Buat apa nunggu-nungguin reward yang bahkan menurut saya target saya ke Ruby mungkin 10 tahun tidak tercapai. Kalau begini caranya, kan saya berpikir seperti itu. Dan alhamdulillah Pak Rio betul-betul hitung dan kita sepakat bahwa memang bagus. Itulah tadi dikatakan kita sama-sama membuka hati dan pikiran dan ternyata memang kita akui ini memang bagus. Sehingga inilah yang terjadi malam ini kita akhirnya Zoom dan dijelaskan langsung sama Pak Rio. Semoga teman-teman yang lain juga bisa mempelajari, memikirkan, dan membuka hati dan pikiran untuk melihat marketing plan kita. Dan yang luar biasanya tadi bahwa reward apa yang bonus reward tidak hilang. Yang mau lanjut silahkan dan bahkan saya yakin yang saya bilang tadi 10 tahun tidak saya tidak ruby. Kalau MP-nya seperti ini paling setahun lah kita bisa ruby insya Allah. Amin. Terima kasih Pak. Jadi, jadi seperti itu, Bapak Ibu. Eh, dengan terjadi pertumbuhan di bawah itu dengan cepat, ya tentu efek ke atasnya juga akan cepat juga gitu loh. Kita tidak hanya bicara tentang pairing ya. Ya pairing memang itu menjadi penghasilan yang kita tidak bisa pungkiri, yang kita nantikan setiap malamnya gitu loh kan. Di samping itu juga pencapaian reward juga cepat gitu loh Bapak Ibu. Nah kalau seperti sekarang ini, coba deh Bapak Ibu yang sudah Jet, yang sudah Sapphire, untuk Ruby itu kan kapan mau tercapai gitu loh. Kenapa? Karena postingan kita nggak banyak setiap harinya gitu loh. Jadi mau 10 tahun juga mungkin nggak akan capai-capai itu peringkat Ruby gitu loh. Tapi dengan konsep seperti ini, di mana kita benar-benar memakmurkan orang di bawah, artinya pada saat kita ngerekrut dua orang, apa namanya ngerekrut orang baru, kemudian dia ngerekrut dua orang, dia langsung dapat bonus 2 juta. Berapa tadi itu? Pak Adi, coba tampilkan lagi Pak Adi. Biar biar Bapak Ibu dan teman yang lain bisa melihatnya gitu loh. Jadi sebelum slide-nya kita bikin ya. Nah, jadi siapa yang tidak akan tertarik gitu loh. Tidak akan tertarik apabila dia ngerekrut dua orang, dia dapat bonus 2,5 juta Bapak Ibu. Terus ke atas, ke slide yang pertama, halaman pertama. Nah, bayangkan aja Bapak Ibu mensponsori dua orang, coba geser lagi. Nilainya belum kelihatan. Geser ke atas. Nah, seperti ini kan. Jadi orang baru join nih, kemudian dia ngerekrut dua orang, ya kan? Dia dapat bonus 2.500.000 gitu loh. Asal vouchernya dia tidak gratisin ya. Asal voucher tidak digratisin, ya tetap harus diambil vouchernya gitu loh. Nah, maka dia dapatkan 2.500.000. Bapak Ibu bayangkan aja dengan mencari dua orang aja, mitra baru kita nih, langsung punya penghasilan 2,5 juta. Kira-kira dia berlari apa diem nih kalau dalam mengembangkan jaringan gitu loh. Ya pasti berlari gitu loh. Dan begitu juga pada saat dia mendapatkan hasil seperti ini, dia ceritakan tuh kepada mitra barunya, ini aku dapat 2,5 juta nih. Mitra barunya ini otomatis akan termotivasi juga gitu loh untuk bergerak. Nah, sehingga apa? Efek domino itu sudah jelas pada saat terjadi pemostingan di bawah yang mereka ini dapat penghasilan besar, ya Bapak Ibu enak gitu loh, reward cepat tercapai, kemudian pairingnya juga lumayan gitu loh. Nah, tentunya ini juga berlaku untuk semua member. Artinya, walaupun Bapak Ibu yang kategorinya sudah leader, kalau misalkan Bapak Ibu merekrut dua orang, ya Bapak Ibu merekrut dua orang baru ya, maksudnya mulai plan ini kita berlakukan, Bapak Ibu tetap akan dapatkan juga bonus dynamic ini gitu loh. Bonus dynamic ini tuh juga tetap didapatkan. Ya sama lah seperti orang baru misalnya dapat apa namanya vouchernya 1 juta, bonus sponsornya karena kita mensponsori langsung dua orang kita dapat 600.000, kemudian kita dari dua orang yang kita sponsori tadi, begitu terposting orang kedua maka langsung cair 750.000 ke wallet kita. Jadi kalau promosi yang pertama ya bonus dinamik belum keluar, tapi bonus sponsornya yang 300.000 keluar.
Begitu kita posting orang kedua, maka bonus sponsor dari pemostingan orang kedua ini muncul 300.000 plus 750.000. Nah, kan seru tuh. Tambah lagi bonus pasangan 150.000. Nah, jadi artinya apa? Pada saat terjadi pemostingan ini, katakanlah orang sudah mensponsori satu orang nih, ya kan? Orang sudah mensponsori satu orang. Nah, tentunya dia akan bersemangat lagi tuh untuk nyari satu orang lagi. Kenapa? Karena pada saat orang kedua dia postingkan, dia akan dapatkan bonus 750.000 tambah 150.000 tambah 300.000 gitu Pak. Di luar voucher ya tentunya gitu loh Bapak Ibu. Jadi saya optimis. Jadi melihat plan ini, ya terus terang Bapak Ibu, saya sangat bersemangat sekali, sangat bergairah sekali saat sekarang ini. Kenapa? Karena saya berpikir, ya saya terus terang dalam beberapa bulan belakangan ini, saya tuh berpikir apa yang harus saya lakukan gitu loh. Memang saya punya inisiatif untuk memperbaiki marketing plan kita khususnya di plan A. Tapi saya belum ketemu nih, apa kira-kira yang bisa membuat pergerakan terjadi di dalam jaringan kita gitu. Begitu Bapak Ibu. Nah, kemudian ini ada pertanyaan-pertanyaan saja ya, pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu melalui chat. Oh, oke. Mengenai apa tadi nih Pak Dedi nanya. Pak Dedi menanyakan apa nih Pak Dedi? Mengenai eh, akun bayangan ya. Akun bayangan itu kita tidak adakan, kita tiadakan. Kenapa? Karena memang ya saya katakan tidak efektif gitu loh. Dari sekian banyaknya akun bayangan itu hanya beberapa akun yang apa namanya yang mengaktifasi. Nah, tapi dalam prakteknya nanti untuk merekrut dalam perekrutan kita, Bapak Ibu bisa memsponsori orang dengan satu paket atau tiga paket atau tiga ID, Bapak Ibu. Jadi kita nggak usah bicara paket upgrade dulu ya. Kita nggak usah bicara dulu paket Premier dan paket Premier Plus itu dulu. Karena itu kan untuk memaksimalkan bonus pasangan. Nah, kita bicara dulu tentang ID. Jadi Bapak Ibu bisa sponsor orang satu ID atau tiga ID gitu loh. Nah, kalau misalkan satu orang yang mau sponsori tiga ID, misalnya dia pasang ID sendiri, misalnya tiga, misalnya sekaligus. Nah, itu kan bonus dia keluar langsung 2,5 juta tuh untuk yang dirinya yang pertama, gitu loh Bapak Ibu. Nah, kemudian ya ini sudah saya jawab ya. Gimana kalau akun bayangan yang sudah diaktifasi ya? Ya, kalau akun bayang sudah diaktifasi, tetap Bapak Ibu. Jadi akun bayangan yang sudah diaktifasi maupun yang belum diaktifasi itu tetap saja dan tetap bisa diaktifasi kalau mau mengaktifasi nantinya. Khusus untuk yang sudah ada. Jadi kita tidak akan hilangkan akun bayangan yang sudah ada itu biarkan saja. Tapi ke depannya setelah plan ini kita berlakukan, itu akan kita eh, nolkan. Jadi tidak ada lagi akun bayangan gitulah Bapak Ibu. Nah, seperti saya katakan tadi mengenai religi tetap tidak ada masalah. Eh, Plan B tetap, plan religi tetap. Nah, jadi yang kita perbaiki ini adalah plan A. Karena plan A ini adalah gerbang untuk kita eh, masuk kepada plan-plan yang lain. Nah, plan plan C ini kita ganti dengan plan renewal, Bapak Ibu. Jadi misalkan gini, kita kan ada kewajiban renewal setiap tahun nih, ya, kewajiban berbelanja setiap tahun senilai satu paket atau sebesar 1.750.000. Nah, ini bisa dicicil Bapak Ibu. Jadi plan C itu nanti akan menjadi pembelanjaan renewal. Misalkan nih, Bapak Ibu butuh hari ini butuh kopi, bulan besok butuh Viribus, bulan depannya butuh Premsel satu kotak, satu satu box misalnya kan. Kemudian butuh teh satu pot. Nah, akumulasi pembelanjaan itu dalam satu tahun, apabila sudah mencapai poinnya menjadi 150 poin nanti, itu akan langsung bisa digunakan untuk plan renewal Bapak Ibu. Untuk apa namanya? Untuk mengaktifasi renewal, perpanjangan eh, Bapak Ibu. Nah, kalau yang tidak renewal bagaimana? Tidak renewal dia hanya tidak bisa login, login dia bisa, dia tidak akan mendapatkan bonus. Misalkan nih, dia tidak renewal tapi dalam jaringannya berkembang misalnya, maka otomatis bonusnya nggak naik gitu loh. Sampai dia melakukan renewal. Nah, dari hasil renewal tadi, itulah yang saya jelaskan tadi ada bonus Unilevel yang luar biasa dahsyat hasilnya Bapak Ibu. Kemudian juga ada cashback. Jadi pada saat Bapak Ibu renewal, itu akan muncul bonus ke wallet Bapak Ibu sebesar 300.000. Kemudian bonus Unilevel muncul
pada saat tim Bapak Ibu melakukan renewal gitu loh. Nah, share itu kita hilangkan Bapak Ibu ya, karena ini current royalty omset ya, untuk berperingkat ini kita hilangkan ya, karena kita sudah tidak lagi apa namanya eh, ada plan C yang setiap bulan, kewajiban setiap bulan tadi untuk mendapatkan zero ya, karena nilainya kan juga kecil Bapak Ibu zero tersebut. Jadi bonus-bonus yang susah menjelaskannya itu kita pangkas. Jadi jangan tanyakan bonus yang sudah tidak ada, karena ini sudah diplokkan secara maksimal. Ya, bayangin aja sponsornya naik dari 150.000 jadi 300, ada lagi bonus dynamic 750.000 gitu loh. Ini kan bukan penghasilan kaleng-kaleng gitu loh Bapak Ibu, bukan pembonusan kaleng-kaleng gitu loh. Pasangan aja naik nih jadi 150.000. Apalah artinya bonus CRO itu gitu loh. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, mungkin Bapak Ibu ada punya pendapat dan lain sebagainya, silakan. Kalau ada yang mau berbagi pendapat nih, silakan Izin Pak dibuka Rio, mic-nya Bapak Ibu. Ya silakan Pak. boleh? Ya, siap. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ini luar biasa ya menurut saya, marketing plan yang dibahas ini dahsyat lah ya, dahsyat sekali untuk perkembangan. Cuman ini boleh sharing ya, boleh sharing karena kita tujuannya untuk bersama nih. Eh dari bonus pasangan bagus banget, bonus udah naik, bonus sponsor juga bagus banget udah naik. Cuman kalau Sandi lihat ya ini dari rangkumannya, dari setelah Sandi hitung juga sambil nyatet, ini renewal ini kan bisa dikatakan bonus akhir tahun sebenarnya. Bonus akhir tahun yang bisa Enggak, bukan. didapatkan. Bukan akhir tahun. Jadi setiap orang kan punya waktunya berbeda-beda, Pak Sandi. Oh, sesuai waktu ya berarti Pak ya, bukan Ya, per akhir bukan tahun bukan ya? bukan Oh, per tahun. Jadi misalkan ada oke yang oke. join. Jadi dia nanti akan ngitung per tahun Per bulan, pas tanggal per dia bulan, join. per bulan Iya, berarti jatuhnya. per Ah, hari, per ketika hari. oh per hari jatuhnya ya? Iya dong, kan setiap hari itu kan ada Ah, yang join. Nah, setiap hari ya itu kan juga ya. ada yang sudah 1 tahun gitu loh. Per tanggal dia join berarti. Per tanggal dia join. Ah, Nah, jadi oke. setiap hari kita dapat penghasilan ini, dapat Oke. penghasilan apa namanya unilevel tadi gitu loh. Oke, dibayarnya per hari juga atau per bulan? Ya, langsung pada saat terjadi renewal langsung keluar. Pada Langsung saat keluar terjadi bonus renewal. unilevelnya. Oke, pada saat terjadi renewal. Misalnya nih ya, misalkan berarti ini gambaran besarnya akan didapatkan oleh peringkat eksekutif Wetopas atau start director yang paling sering akan dapat. Nah, ini Enggak, ini tidak eh, bicara peringkat. ya memang betul. Maksudnya tuh orang bawah kan, orang bawah. Cuman kalau Gini, peringkatnya, gini Pak Sandi. Kalau bonus renewal, bonus apa namanya, bonus unilevel ini, itu tidak memandang peringkat. Misalkan nih, dia punya kaki gajah misalnya, maka dia akan oh, dapatkan oke. bonus, bahwa dia Hmm. akan dapatkan bonus unilevel ini, tetap dia dapatkan. Oh, oke Pak, siap, Seperti itu. paham paham. Berarti Nah, dia walaupun kaki besar ya, dihitung Pak ya. ya, kaki besar gitu loh. Oke, siap. Berarti ya, kalau itu Sandi Fikir tadi ini per bulan ini, Sandi Fikir, per tahun Sandi Fikir tadi. Bukan, dia harian. Nah, oh ya berarti kan kita kalau Setiap, dulu kita kan per 1 Januari ya dulu ya kalau zaman kita dulu. itu kan bonus akhir tahun. Kalau ini kan bonus Bukan bukan. renewal. Jadi Kita orang dulu yang melakukan, ah, gimana? termenet kita dulu di perusahaan lama itu kan per Oh, 1 Januari. Nah, kan Sandi Fikir tadi enggak. berpikirnya begitu. Nah, Oh, enggak, kita enggak. Jadi kita tidak ada terminate sebenarnya. Jadi hmm. renewal ini hanya untuk supaya dia bisa memakan bonus. Oh ya oke Jadi Pak. dia Siap tetap siap. tetap ID-nya itu tidak hilang, ID-nya tidak hilang, Ya. dia tetap bisa login. Hanya saja kalau dia tidak renewal, dia tidak bisa dapatkan bonus gitu. Oke Pak, siap. Berarti beku lah ya contohnya ya, beku ya. Nah, Iya, jadi sampai oke. diaktifasi. Begitu diaktifasi, terjadi omset baru muncul bonusnya. Nah, Ya, renewal ini sudah dibuka sejak sebulan sebelum dia tanggal join. Tanggal join dia misalkan oh, gini nih. Join tanggal, limitnya. ya, join misalkan tanggal 30, join misalkan tanggal 1 Mei misalnya. Ya kan, Hmm. mungkin joinnya tanggal 1 Mei. Nah, Hmm. dari 1 April itu sudah bisa dilakukan renewal. Gitu loh, Oh Mas ya, Andi. siap siap siap. Berarti karena terhitungnya biar biar itu ya terbuka di bulan berikutnya ya.
Oke Pak, Ya, berarti renewal ini di angka 1.750 ya, ya sama kurang dengan lebih ya. nilai pakai join, Oh ya sama sudah. dengan nilai pakai join gitu loh. Nah, Berarti hmm, berarti ya plan B, plan A sama plan B plan tetap, plan A tetap ngasih poin ke plan A seperti biasa. ya. Ya udah. Ini Pak, Mhm. saran ya, ini saran karena saya yakin semua para leader dalam 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 Zoom ini orang-orang yang udah berpengalaman sekali dalam dunia network marketing. Maupun breakaway system, maupun binary system, maupun many game atau BO dan sebagainya. Nah, kita tahu bahwa binary system ini menang di depan, kalah di belakang. Apapun bisnisnya. Kita belajar juga, ini sebenarnya marketing plan yang kita bahas ini sudah dilakukan oleh Meliasa Sejahtera 20 tahun yang lalu. Dan saya juga kebetulan memantau mereka sampai sekarang. Bahkan bonusnya Said itu sekarang 15 juta per hari ya saya lihat. Gila itu. Terus 7 juta per hari saya lihat bonus pairingnya ya. Itu dan bonus-bonus lainnya dia dihitung per hari. Ini keren. Ya. Nyawanya ada dan Meliasa Sejahtera itu nggak dari Wood. Nah, Cuman ini ada eh, efek negatifnya juga. Orang-orang yang baru menjadi new leader, mereka terinspirasi sehingga mereka kredit mobil. Mereka kredit mobil dan akhirnya apa yang terjadi? Ketika bisnisnya down, bisnisnya terjadi penurunan, mereka nggak bisa bayar mobilnya, sehingga terjadilah hal negatif terjadi. Nah, alhamdulillahnya tadi Pak Rio bilang rewardnya tetap ada. Karena reward ini adalah daya ungkit kita juga, daya jual kita juga, karena kita nggak perlu kredit mobil loh. Ada stepnya kamu akan dikasih, ada titiknya kamu akan dikasih apa namanya reward tersebut gitu, mobil tersebut atau rumah. Jadi kita nggak perlu kredit, kita nggak perlu masuk ke riba untuk mendapatkan kendaraan tersebut. Nanti ada stepnya. Nah, alhamdulillah itu udah terjawab barusan. Ya cuman eh, saya ada sedikit masukan Pak Rio. Masukan, tapi ini sebenarnya renewal ini udah masuk ke yang saya inginkan. Karena kita ini kan pengen bonus bulanan, betul nggak Pak Rio ya? Bonus bulanan atau bonus harian yang besar banget gitu, di luar pairing, di luar rekrutmen. Karena kita tahu bahwa breakaway itu kalah di depan, menang di belakang ya Bang Deddy ya. Kita tahu Santoso Nyotokusumo masih ratusan juta. Kita tahu Luis Tandian masih miliaran juga per bulannya mereka dapat. Karena orang beli retail tadi Pak. Ya kan gitu. Nah, cuman kalau Sandi boleh saran ini ya. Kita masukkan juga bonus breakaway Pak. Bonus breakaway ini orang yang mungkin beli sabun. Nanti ini maksudnya itu terpisah gitu loh. Jadi kita ini kan ada 7 langkah sukses. Nomor 2 langkah suksesnya adalah gunakan produk 100%. Nah mungkin kalau teman-teman untuk ngambil beli paket untuk mengkonsumsi produk harian mereka. Mungkin mereka aduh kebesaran. Tapi kalau misalnya mereka beli sabun, beli sampo, beli apapun minyak wangi misalnya. Itu masuk ke plan C yang tidak ada gabungannya ke plan A, Pak. Nah, tapi bisa mendapatkan plan C tersebut adalah syaratnya, misalnya syaratnya adalah leg 1 sama leg 2 itu minimal omsetnya 22.500.000 atau 10 new app. Nah, ini syaratnya tapi EWT ke atas, EWT above. Sama kayak dulu kita diamond above, Pak. Diamond above itu ada bonus eh, dynamic fund, bonus SRD apa ya namanya, saya lupa, Sapphire, Ruby dan segala macam itu, yang mana kita bisa dapat passive income dari situ, Pak. Nah, itu yang menurut Sandi gitu ya. Syarat, tapi ada bersyarat. Kenapa bersyarat begitu? Supaya leader-leader yang udah mulai tampak muncul sebagai EWT, Star Director, Jet Director ini, dia maintain ke bawah, Pak. Supaya ada kesibukan, kata Bu Ima tadi bagus banget, rumput bawah harus sehat, harus kenyang. Nah, menurut saya memang saya pernah ngomong sama Pak Rio, bonus akan terjadi, kita akan dapat uang kalau terjadi kesibukan produk di bawah. Nah, kalau terjadi eh, breakaway ini, bonus breakaway ini Pak, bisa jadi juga walaupun mereka mengkonsumsi beli sabun, beli pasta gigi, nanti tolong disiapkan, menurut saya begitu ya. Tolong disiapkan produk-produk retail ini yang memang ini sedikit Pak, tapi betul-betul ini juga
satu keuntungan besar karena tidak semuanya yang akan qualified, Pak. Untuk kalau kita bahasanya PGBV. Ini tidak akan semuanya qualified dan itu akan plus ke perusahaan juga. Nah, tapi untuk leader yang betul-betul komitmen, ini bakal luar biasa keuangan yang masuk. Itu bisa passive income menurut Sandi ya, itu bisa penghasilan ratusan juta, puluhan juta di luar piring dan sebagainya macam. Karena piring ini berdasarkan paket. Karena kita tahu bahwa ada paket, ada bonus, itu breakaway. Itu binary. Tapi kalau breakaway, orang beli retail aja kita bisa kaya. Itu menurut Sandi, gitu ya. Nah, ini masukan ya di luar yang lain-lainnya tadi. Seperti itu, Pak. Dan menurut Sandi ya new app itu darah segar. Terus ya tapi breakaway ini menurut Sandi walaupun retail tapi akan luar biasa. Dan ini berpisah dengan plan A, plan B, dan dia juga bisa mendapatkannya syaratnya harus 22.500.000 misalnya ya, kiri dan 22.500.000 sebelah kanan. Maka akan keluarlah breakaway-nya seperti itu. Nah, mungkin itu yang masukan dari Sandi, Pak Rio. Terima kasih. Jadi sebenarnya yang Pak Sandi sebut breakaway itu sama dengan Unilevel sebenarnya. Cuma dibedakan dengan persentase. Ya, Misalkan nih level sekian, persentasenya sekian persen, ini sekian persen, ini sekian persen, ini sekian persen. Nah, ini kita gantikan dengan bonus Unilevel. Persentasenya rata, gitu loh. Jadi kita tidak membeda-bedakan antara level ini dengan level ini, antara peringkat ini dengan peringkat itu. Supaya apa? Tujuan kita adalah supaya orang yang dia selama ini mungkin kakinya besar sebelah, pairingnya ngos-ngosan misalnya. Tapi dengan adanya bonus Unilevel ini, dia dapatkan income nih, ya kan? Dapatkan income dari Unilevel Renewal. Pada saat dia dapatkan income, mau tidak mau, dia sudah punya dana nih untuk bergerak. Dia sudah punya dana untuk berkembang. Jadi motivasi yang terbesar sebenarnya dalam industri multi level marketing ini adalah uang. Kalau misalkan nggak ada uangnya, ya pasti kita nggak bersemangat gitu. Apapun motivasi adalah uang. Artinya motivasi itu adalah bonus. Kalau mereka dapat bonus, mereka akan termotivasi. Nah, kita membuat bagaimana marketing plan kita ini sederhana dan mudah dijelaskan. Jadi, kalau misalkan kita tambahkan juga dengan bonus-bonus lain atau plan-plan lain, yang mak-mak ini mayoritas tim kita adalah mak-mak, ya kan, mak-mak luar biasa, akan susah bagi mereka untuk memahami dan mencerna kemudian menjelaskan gitu loh. Plan-plan seperti itu. Makanya kita simpelkan dan kita sederhanakan dalam bentuk ini level. Nah, kalau kita bicara misalkan untuk renewal ini apa produknya? Ya tentu produknya nanti akan bisa berbeda dengan produk yang ada di plan A atau produk deaktivasi atau produk plan B, apa, plan D. Itu pasti berbeda nantinya. Jadi misalkan untuk penggunaan pribadi ada sabun, sampo segala macam itu insya Allah nanti akan ada gitu loh. Kenapa? Ya karena kan mitra-mitra kita, dia untuk melakukan renewal ini tidak harus sekaligus 1.750.000. Bisa nyicil. Misalkan nih hari ini, bulan ini atau minggu ini dia beli sabun, dia beli kopi, dia beli apa namanya, beli teh. Nah, gabungan pembelanjaan itu selama 1 tahun, kalau sudah mencapai poinnya 150 poin atau senilai 1.750.000, maka itu akan menjadi bonus aktivasi gitu loh. Gitu Pak Sandi. Jadi bisa diakumulasi, bisa sekaligus. Nah, jadi disitulah repeat ordernya gitu loh. Tapi repeat ordernya tadi kita tidak mewajibkan setiap bulan. Nah, kalau misalkan tutup poin pula setiap bulan, ya makin pusing mitra-mitra kita. Pusingnya kenapa? Dia sudah ada redeem produk, ya kan? Dia sudah ada wallet register. Nah, kalau kita bebani lagi dengan repeat order yang seperti itu, ya yang ada otaknya pusing gitu loh. Saya juga pusing pasti. Nah, makanya kita sederhanakan dengan Unilevel Renewal ini. Unilevel ini adalah jawaban dari
segala bentuk pembonusan yang kita sebut dengan unilevel, breakaway gitu loh. Karena perbedaannya antara unilevel dengan breakaway, kalau breakaway itu adalah berdasarkan peringkat dan garis sponsorisasi. Tapi ini tidak, gitu loh. Asalkan dalam jaringannya. Jadi satu aplikasi yang di stacking atau di spillover di dalam jaringannya itu menghasilkan bonus yang luar biasa. Nah, jadi apa yang Pak Sandi sampaikan itu sudah terjawab sebenarnya dalam bentuk bonus unilevel ini dengan cara mereka bisa berbelanja setiap bulan. Nah, seperti itu. Jadi semakin kita sederhanakan sebenarnya apa namanya eh, konsepnya supaya mudah dipahami dan mudah dijelaskan gitu. Nah, kalau kita lihat dari dari plan tadi kan mudah dijelaskan itu. Ada bonus. Pada saat kita ngerekrut orang baru nih, apa bonus-bonusnya? Bonusnya itu, mak pasti yakin pasti bisa menjelaskan. Kalau Anda cari 2 orang, ya kan? Kalau Anda mensponsori 1 orang, dapat voucher 500.000, dapat apa namanya bonus sponsor 300.000, kemudian mencari 2. Kalau sudah mencari 2, muncul lagi 750.000. Jadi saya yakin nih, mak ini pasti bisa menjelaskan ini. Yakin saya pasti bisa menjelaskan. Dibandingkan dengan plan kita sebelumnya. Bagaimana perhitungan bonus development, bagaimana perhitungan bonus CRO, ya kan? Mami, Bagaimana bonus ipanitnya, akhir tahun. ipanito, si Martin. Nah, gitu. Jadi yakin Betul. saya, ibu-ibu pasti bisa dengan mudah mempresentasikan ini. Nah, kalau misalkan mudah mempresentasikan, tentu mudah dicontoh atau diduplikasi oleh mitra-mitra barunya. Nah, pada saat mitra-mitra barunya berhasil mencontoh, dia paham, dia juga juga akan mudah mencontohkan juga ke bawahnya. Nah, sehingga apa? Terjadilah pertumbuhan jaringan yang berkesinambungan secara terus-menerus, gitu loh. Bapak Ibu bayangkan, kita sudah 7 tahun, kita belum booming, ya. Ya, walaupun belum booming, tapi sudah banyak orang punya penghasilan yang luar biasa dengan plan yang sebelumnya. Apalagi kalau kita menjalankan plan yang baru ini. Saya yakin akan banyak orang seperti Bu Titin di dalam bisnis kita ini, gitu loh. Yakin saya, insya Allah saya yakin, dan saya optimis gitu loh. Artinya tidak ada lagi keluhan, Pak, eh, saya nggak punya uang misalnya. Pasti 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 itu nggak akan ada lagi nantinya gitu loh. Nggak akan ada lagi keluhan untuk mengadakan acara, duitnya dari mana datangnya segala macam. Orang bonus Bapak Ibu berlimpah ruah gitu loh. Pasti bisa bikin acara, pasti bisa bikin pertemuan, pasti bisa bantu mitra-mitranya. Kenapa? Karena kita ada uangnya gitu loh. Masa sih uang yang kita dapatkan dari pembonusan kita ini kita nggak mau pakai buat operasional kita? Pasti kita pakai kan, sebagiannya gitu. Nah, jadi pertumbuhan kita saya yakin akan sangat-sangat luar biasa, Bapak Ibu. Seperti itu. Kenapa? Karena ada efek-efek psikologis di dalam marketing plan kita. Contohnya adalah bonus dynamic ini luar biasa. Bonus dynamic ini 750.000. Bayangkan 1 orang dia sudah ngerekrut nih 1 orang. Kemudian dia tahu nih kalau dia ngerekrut 1 orang lagi, dia akan dapat bonus dynamic nih. Ya pasti dia akan bekerja dengan keras gitu loh untuk mendapatkan 1 orang lagi yang bisa dia rekrut supaya bonus dynamicnya cair. Gitu loh Bapak Ibu. Gimana kira-kira menurut Bapak Ibu? Ya, cari 2 orang, dapat bonus sponsor, bonus total 2,5 juta kan luar Ya, biasa. siap Pak. Nah, Ayo gitu Pak, loh. sudah malam Pak. Sudah Ida. Bagus, siapa? Mantap. Jadi kira-kira ada ini Sudah. nggak? Ada apa namanya? Ada keberatan nggak kalau plan Enggak ini kita keberatan. launching? Mantap. Mantap Tidak, sudah. tidak keberatan. Bagus, Pak. Kalau kalau plan apa? Kalau reward enggak ada saya protes. Tapi kalau reward tetap ada, oke. Ya Rio tetap ada. Kan Buning ingin jadi Ruby kan? Ya, itu kalau bisa olahraga Pak. Ajar gas, gas. Mau Nah, berlari rencananya, habis hari raya. jadi rencananya ini akan kita jalankan mulai 1 Mei, Bapak Ibu. Rencana saya awalnya 1 Mei gitu loh. Ya karena ini kan sudah Maret, akhir Maret, kemudian April. Nah, pas 7 tahun kita eh,
apa namanya usia perusahaan kita, langsung kita launching plan ini. Gitu loh Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu para leader ini setuju dengan konsep seperti ini. Oh, setuju, Pak. Setuju ya Oke semua juga, ya? Pak. Setuju, Pak. Setuju. Oke deh. Kalau gitu kan kita ada 32 orang nih. Nah, saya Ketik pengen nomor Bapak Ibu 1 kalau ketik setuju. ya ketik setuju-setuju deh di dalam di ini ya. Ketik angka Supaya 1 ini aja, kan kita ketik angka meeting nih 1 gitu aja loh. kalau susah. Kita kan meeting nih. Jadi pendapat Bapak Ibu kalau setuju setuju kita gas gitu loh. 1, setuju. Nah, Bu Imas, boleh saya angka setuju, Bu 1 Imas. aja boleh semua, angka 1 aja boleh semua. Iya, Bu angka Imas, satu. Izin Nah, izin saya bertanya, nomor 1 setuju dah. izin bertanya Pak Rio, boleh? ya boleh, Pak Posko. Ya, oke Pak. Itu tadi pembonusan itu dari semuanya dibagi 3 ya Pak. Ya, artinya tidak Ya, ada bonus yang tidak dibagi gitu ya. bukan tidak dibagi. Jadi kan gini, kalau kita melihat Ya Pak. dari jumlah yang keluar, ini kan Iya di Pak. alokasi bonus alokasi bonus per titik ini kan alokasinya 2.250.000 nih, ya kan? Ya. Uang masuk itu kan 2.250.000 nilai pakai join. Artinya kan tidak ada HPV produk di sini, tidak ada laba perusahaan di sini, operasional gaji karyawan dan lain sebagainya gitu loh kan. Iya. Nah, Ah. itu kita ambil di redeem nantinya, Bang. Di Oke. redeem yang Enggak, 20%. maksud saya gini Pak, mungkin biar saya sederhanakan. Artinya setiap dapat pembonusan, misalnya nih pasangan lah yang sudah ini dari pasangan, sekarang kan pasangan jadi 150 tuh Pak. Iya, Artinya cashnya itu akan terbagi 3. iya. 50% langsung bisa WD, 30% nanti masuk ke PIN untuk perbelanjaan PIN, 20 Bukan untuk persennya perpanjangan PIN, untuk register. untuk register. Iya Pak, artinya Iya, kan untuk PIN juga itu Pak, untuk register. Artinya belanja iya, untuk register kan. iya. Biar nanti teman-teman jangan kaget, wah mana ini bonus ini kok dibagi. Artinya biar nanti teman-teman juga paham ini, begitu ini Iya. jalan, memang bonus sponsor bertambah, bonus pasangan bertambah, tapi tetap terbagi 3 kotak. Artinya Iya. dialokasikan dalam 3 itu. Iya. Nah, pertanyaan kedua Pak Rio gini, itu kan ada yang 20%, ya kalau itu nggak bisa saling tukar ya Pak ya, nggak bisa saling kirim ya. Yang redeem tidak. Yang redeem Redeem tidak bisa Ini ya Pak. redeem itu redeem itu Hmm. apa namanya? Redeem itu hanya bisa ditukar dengan produk untuk kebutuhan bulanan atau Belanjaan kebutuhan produk pribadi. apa yang dibutuhkan. Nah, jadi seperti pertanyaan Pak Sandi tadi kan untuk pakai produk dan lain sebagainya itu terjawabnya di redeem gitu loh. Belanjaan pribadi. Heeh. Iya, artinya nanti Pak, untuk redeem produk kan akan berbeda nantinya. Yang sekali, artinya ada sekali setahun itu kan hanya lewat plan C. Artinya kalau yang 20% dari bonus itu memang khusus, ibarat kalau Pak Sandi tadi bilang itu Melianatur dulu itu memang dapat produk gratis gitu loh Pak. Ini khusus dengan produk gratis, artinya di luar redeem itu kan Pak. Harus dipisahkan saya rasa Pak. Enggak, kalau yang redeem ini memang dia untuk produk gitu loh, untuk produk gratis, ditukar dengan produk gratis. Misalkan gini, Iya, iya. misalkan gini, kita punya redeem nilainya 1.750.000 misalnya. Nah, kemudian kita butuh kacamata, ya kita bisa tukar dengan kacamata, kita nggak perlu pakai uang gitu loh. Iyalah, artinya kan bukan untuk yang setahun itu Pak, artinya untuk tahunan. Tadi kan ada tahunan, itu kan bukan untuk itu Beda, gitu maksud saya Pak. itu Beda. beda. Ah. Heeh. Tapi untuk yang tahunan, untuk itu bisa cicil lewat plan C gitu loh Pak. Iya, bisa Nah, cicil lewat biar plan C. teman-teman nanti jangan kaku Pak mainnya ya kan. Iya, Nah, jangan kaku dikirain nanti seperti itu juga. Artinya kalau kita yang tahunan itu ada redeem produk tahunan untuk seperti tutup poin lah. Kalau di Breakaway itu iya, tutup itu poin poin itu tahunan itu setahun. tadi bisa dicicil lewat plan C gitu. Bisa dicicil Iya, lewat plan C gitu. atau Iya, betul. sekaligus. Nah, Atau nanti kan sekaligus. begitu websitenya Ya Pak. sudah jadi semua, nanti kan menu-menunya itu kan muncul. Oke. Nah, nanti kan kita bisa edukasi nanti muncul apa namanya bagaimana proses. Ya gampang aja sebenarnya seperti yang sekarang juga. Cuman bedanya nanti ada tambahan bonus cash kita. Misalkan gini nih, kita ada Ya. bonus cash, ya kan? Kemudian kita ada wallet register. Nah, selama ini kan kita beli PIN nih. Withdraw dulu bonus, kemudian beli PIN. Benar nggak? Ya. Nah, ke depan
kita bisa convert bonus cash kita ini kita bisa jadikan wallet register gitu loh. Bisa kita transfer. Misalkan gini dari bonus kita ini kan kita ada yang wallet register katakanlah ada 300.000 misalnya. Wallet register kita ada 300.000 nilainya. Sementara kita mau postingkan orang nih. Nilai yang kita akan postingkan ini adalah 150 atau 1.500.000 misalnya. Nah, kita bisa pindahkan bonus kita ke wallet ini. Kita convert. Nah, sehingga kita tidak perlu withdraw ke perusahaan. Nah, kalau withdraw ke perusahaan kan nanti ada pajak kan yang harus dipotong gitu loh. Nah, jadi pada saat kita Oke. convert ke Yes. wallet register, kita nggak perlu bayar pajak gitu loh. Karena kan dia tidak di withdraw. Jadi nanti ada menu seperti itu. Oke, siap. Itu makin keren Wallet itu, Bang. register Makin ini, keren. wallet register ini bisa kita transfer sama seperti kita transfer PIN register sekarang ini bisa kita transfer kemana aja. Voucher kayak voucher. Oke. Ya kayak voucher gitu loh. Oke, siap. Siap. Siap, Bang. Siap. Oke, kira-kira ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Kesimpulannya Pak diminta tuh kesimpulannya katanya tuh. Kesimpulannya? Kesimpulannya. Ya kesimpulannya kita eksekusi. Kalau kan tadi sudah setuju semua nih, ya kita eksekusi di bulan Mei. Iya. Oke, Bulan setuju. itu. Setuju, Pak Rio. Ya kita eksekusi Pak di Rio. bulan Mei. Sudah. Pak, Setuju Kalau sudah. kalau bisa ada perkumpulan offline, walaupun pakai uang sendiri nggak apa-apa lah Pak. Ngumpul di mana gitu. Ini Pak Sandi ini belum ngumpul aja nih. Nanti Pak, bulan Kangen, Juni. Pak. Kangen pengen Pak, pengen nengok Bu represif, Titin. Pak. Wajah Bu Titin tuh kayak Bertanya, mana, wajah Bu Ning tuh kayak mana. Nggak apa-apa pakai uang sendiri Pak. Iya benar. Ya Kata nanti orang tidak kenal maka nggak sayang kan Pak jadi Sandi? gini, kita jalankan dulu plan ini 2 bulan 3 bulan. Nah Ya, kan Bapak betul, Ibu Pak. punya banyak bonus tuh. Nah barulah kita adakan acara seperti itu. Ya, oke, oke. Saya Secara kangen juga kumpul sama gitu. Bang Deddy yang lagi ngunyah itu Pak. Oke, Atau Bapak mungkin Ibu. launching. Sebenarnya sih Pak itu harusnya launching gitu loh. Jadi justru ada pertemuan launching marketing plan Ya baru. boleh. Boleh Bulan kalau 5 mau ya Bu siap Imat ya, bulan 5 ya Bu Imat ya. meeting kita di Jakarta. Cocok Pak, betul Pak. Launching Ya, pertemuan nggak apa-apa. Justru offline. launching. Betul. Ya boleh aja. Ya kita Ya, yang meeting kita di dekat-dekat Jakarta, aja kita launching kali di ke Jakarta. Bromo gitu loh. Ya Atau kan? mau ke Makassar Bromo. juga Nah, bisa. itu mah jalan-jalan bukan launching, Bu Imat. Kalau jalan-jalan, Bulan kalau bulan jalan-jalan. Juli. Pak, Bulan kita Juli. butuh loh Pak pertemuan Jadi gini ya, semua ini Pak. sebentar. Sekalian belajar. Sebentar. Ini kita sebentar lagi, ini tur Korea udah mencukupin nih. Nah, bentar lagi nih Nice, akan ke Korea mantap. nih, ya kan? Nah di Korea aja Pak. Hah? Ya boleh. Kalau mau ke Korea, Bulan 5 ya. meetingnya. Sekarang Ya, yang cek Bulan dulu 5 Bu Imat, sebentar. Bu Eleni, bulan 5 kita ke Korea. udah ono. Jadi Siapa aja Pak yang udah tembus dia 10 Pak? 10, 15. Jadi ada 10 orang lagi nih. Kita butuh 10 orang lagi yang mencapai reward plan B untuk tur Korea. Nah, setelah fix 25, jadi kita per 25 ya. 25. Nah, setelah itu baru kita umumkan. Jadi kita mesti punya spare waktu 3 bulan. Setelah pencapaian ini tercapai semua tim ini, kemudian baru kita prepare-nya tuh 3 bulan Bapak Ibu untuk keberangkatan dari jumlah peserta yang sudah terkumpul. Kenapa 3 bulan? Karena pengurusan visa dan lain sebagainya itu kalau untuk ke Korea ini agak sedikit panjang proses waktunya dibandingkan dengan ke China. Nah, kemudian juga kan teman-teman kita kan ada yang mungkin baru pertama akan ke luar negeri, butuh pengurusan paspor dan lain sebagainya. Jadi lebih kurang kita butuh waktu sekitar 3 bulan. Jadi begitu kita close nih, sudah 25 orang, kita close untuk periode ini ya, maksudnya periode keberangkatan yang berikutnya. Nah, baru kita nanti akan umumkan kita berangkatnya tanggal berapa gitu. Seperti itu. Nah, bulan Jadi ini ini saya ada 10 dua orang nih. lagi ya. 10 Dua orang lagi. saya Jadi bulan Bapak ini, Ibu Pak. yang masih belum capai segera dicapaikan untuk plan ininya, plan apa namanya? Plan B-nya. Nah, kita akan tur ke Korea.
Ya kalau misalkan bulan depan bisa capai, pas 25 orang, udah kita cari travel agent, kemudian kita persiapkan waktunya untuk keberangkatan itu. Oke, Bapak Ibu, kira-kira ada lagi yang mau ditanyakan? Untuk umroh Izin gimana tanya, Pak. Pak? Kapan Pak? Bagaimana? Untuk umroh Pak, kapan? Ada berapa orang Pak? Nah, belum bisa saya katakan sekarang kapannya Bu Leni, karena sama seperti apa namanya tur Korea tadi. Kalau pesertanya itu sudah cukup, baru kita bisa umumkan gitu loh. Masih perang, masih perang. Ya, ini Korea ini dulu, kalau udah ke sekarang Korea, ya. umrohnya nanti mundur. Religi ini sebentar, saya cek dulu yang religi baru ada 4 orang nih, baru 4 orang. Jadi kita butuh 6 orang lagi. Nah kalau religi ini, insya Allah 10 orang kita bisa berangkat nih, 10 atau 12 orang kita bisa berangkat. Nah bedanya dengan Korea, Korea ini dia harus 25 orang Bapak Ibu total semua. Pak, yang Jadi satu Batam bus. Pak, yang Batam Bu Citra kan ke Korsel tuh Pak, tembus. Tapi Mhm. Bu Citra nggak bisa Pak, karena pejabat dialihkan untuk umroh baru bisa izinnya. Setuju. Jadi Ya udah yang bisa. dia Artinya gini, eh, berkurang lagi nih berarti Bu Citra 2 nih. Berarti kita butuh 12 orang lagi nih untuk Korea nih. ya Bu Citra dia alihkan ke umroh Pak. Ya Jadi nggak apa-apa. umroh di Batam udah 4 orang Pak. Ya, Insya Allah 5 nih yang di Batam ya. Pak. Ya mudah-mudahan bulan ini ada yang tembus lagi nih. Bulan Maulah Korea. kemarin, bulan bulan kemarin total semua yang sudah tembus itu eh ada 6 orang nih. Yang ke Korsel saya masih ada 2 tuh Pak. Ya, bulan ini ada 2. Mau dong. Jadi kalau yang untuk ke religi, ini kita nunggu sampai pesertanya ini 12 orang fix untuk berangkat, kita berangkat. Baru kita umumkan. Karena waktunya mungkin hampir sama. Kalau untuk religi, untuk umroh itu, begitu kita sudah komplit pesertanya, baru kumpulin paspor semua, baru kita inikan gitu. Pak, Gitu kita Bapak Ibu. halal bihalal dong Pak. Leader-leader Pak, di mana? Boleh, boleh. Mau di mana juga boleh, di kantor juga boleh, atau di Jakarta kita cari tempat. Tentukan Nah, tanggalnya, tapi Pak. Pak, tentukan tanggal bulan di tapi mana Pak? Harus siap Pak. menurut saya kita cari uang dulu dengan marketing plan baru, Bapak Ibu. Begitu marketing plan baru ini kita launching, kita hajar dulu. Nah, dapat duit baru kita kongko-kongko gitu loh. Ini belum dapat duit sudah Iya, mau ini baru dapat duit, sudah mau pengeluaran lebaran refreshing. pada banyak Stres semua ya Pak kan. selama ini nggak Sekarang ini kan kemana-mana. kita, Iya sekarang ini betul kita ini Bu kan Iman. begini. Cari uang dulu, baru Iya, cari uang berangkat. dulu. Ini Iya lebaran, betul Pak. duit keluar banyak, ya kan. Bonus sedikit. Mau mau ngumpul-ngumpul pula habis lebaran. Mana duitnya lagi? Ya kan? Iya Nah, betul. kita cari Menggale duitnya dulu, dulu. menggale. Cari Kita uang cari dulu. duitnya dulu dengan plan baru. Baru setelah itu kita ngumpul-ngumpul gitu loh. Nah, itu Itu. lebih baik Ya kalau itu. saya oke aja kita bikin Jakarta, saya tunggu aja kapan mau datang ya silakan aja Bapak Ibu. Ya Kalau mudah-mudahan Yang April, daerah kan, yang mudah-mudahan dari April Sulawesi, launching yang lah. dari Plan Pekanbaru, baru. yang dari Batam, wah kan ongkosnya kan nggak sayang gitu loh. Pak Bosku April ya, Pak susu. Bosku ya, bulan depan. Naik kapal murah kita. Ke Jakarta kita Pak, naik kapal. CPT dulu boleh nih. Kayaknya plan baru April jalan kayaknya Pak. Tidak sabar lagi, Pak Sempat Bosku. Bang. Nggak sempat Bang, karena si IT Eh, kan liburan lagi apa juga, lagi ya, apa namanya bulan dia lagi bulan itu Mei lagi udah. apa mudik 1 gitu loh. Mei lah, 1 Oh Mei. gitu Ya ya. 1 Mei. Kadang Jadi Pak, 1 dengan Mei. kita Oke, satu buat Mei. siap, siap. acara, Biar buat biar acara nanti misal di pusat Pak, itu kan suatu semangat support juga buat kita Pak. Sekalian bukannya kongko-kongko, maksudnya sekalian kita iya belajar, buat semangat ya Pak. pelan-pelan dulu boleh nih. Ya, kita persiapkan dulu Iya, waktu kita untuk kan kita bagaimana harus banyak plan bawa orang. plan baru Kalau ini cuma bisa sendirian, berjalan. kalau cuma sedikit kan Kemudian nggak kita bagus juga. sosialisasi. Nah, setelah itu baru kita bikin program-program apa setelah itu.
Oke, mantap Ini kan sudah plan baru selesai. ini kan butuh sosialisasi juga ini. Iya, Kan banyak betul. juga mitra-mitra kita yang belum begitu Cocok. paham gitu loh kan. Nah, Ono kita Mas kan perlu Tuana nih nih. baik secara Ya, online masuk, Pak. maupun secara offline. Ini kan perlu kita edukasi. Ya, Nah, harus tapi turun lagi saya Pak, akar rumput optimis. harus tahu semua. Iya. Nah, saya optimis dengan plan baru ini cara presentasi kita juga akan lebih mudah gitu loh. Zoom, Mudah, Zoom simpel, lagi, Pak. Tiap mudah minggu dipahami Zoom. gitu. Oke Pak, semangat rumput bawah. Ya, baik. Ada lagi Yang kira-kira penting Putri jangan atau rumput Elsa tetangga lebih habis hijau. lebaran ya. Izin bertanya Episode Pak. habis lebaran. Yang penting, Oke. yang Ini ada penting yang mau sudah tanya lebih Bu Lulu. bagus. Bu Lulu silakan Bu Lulu. Ada yang mau tanya? Terima kasih Pak Rio. Ya, Pak Denny silakan. Tadi kami kebetulan memang dari luar kota, jadi sebagian itu kami sambil berkendara di kendaraan. Nah, ini berkaitan dengan rencana plan yang baru terkait dengan akun bayangan, Pak. Iya. Nah, Oh, berkait dengan akun iya. bayangan, kan ini dipersiapkan setelah nanti Mei, nggih. Nah, Iya. ketika sebelum bulan Mei ada member baru postingan, apakah akun bayangan itu masih muncul, Pak? Iya, masih. Masih, Pak. Jadi akun bayangan itu tetap akan ada sampai akhir April. Oh, Jadi kan siap. plan baru itu akan diupdate di website per tanggal 1 Mei, ya kan? Nah, setelah Boleh, itu boleh. tentu dengan program yang baru Ya, udah tanpa ya. mengurangi tanpa merubah Iya. yang sudah ada. Maksudnya akun bayangan yang sudah ada sebelumnya itu akan tetap ada. Jadi tidak akan berubah dia kalau yang akun bayangan itu. Nah, tinggal nanti dia mau aktivasi atau enggak itu kan terserah gitu loh kan, terserah ke yang punya akun. Seperti itu. Tapi ke depan mulai bulan Mei akun bayangan ini udah nggak ada lagi. Nah, tapi kalau misalkan orang mau join 3 ID ya dia harus posting 3 ID sekaligus. 1+1. Gimana, Bu Iman? Siap, Pak. Ibarat paket gold dulu itu. Ya, 1+2. 1+2 lah berarti kan. 1+2. Jadi dari 1 titik menjadi 3 titik gitu loh. Yo, malam. Oke. Oke, Bapak Ibu, cukup ya. Di Sulawesi aja lebih malam, tapi saya masih semangat loh, Bu. Soalnya saya sudah paham, sudah ngerti Biasanya Bu Iman saya. kabur duluan. Iya, Dah, biasanya kamu duluan, ini mah enggak. Bu Iman, saya sudah paham. Nggak perlu diulang, sudah oke. Iya. Ya oke, Terus kalau break begitu, dulu kalau lebaran, sudah nanti diposting di bulan Mei. ya, kalau sudah oke semua, udah paham semua, tidak ada lagi pertanyaan ya karena memang plannya simpel ya. Dan saya rasa ya kalau memang Bapak Ibu orientasinya ingin jaringannya berkembang, ingin bisa berkembang, ya saya yakin lah 100% nggak ada yang tidak setuju dengan plan ini. Pasti tidak Setuju, ada yang Pak, setuju semangat. gitu loh. Ya saya aja Semangat. yang apa namanya, yang melihat plan ini aja saya bersemangat gitu loh. Gitu Bapak Ibu. Ya jadi mudah-mudahan sekali lagi di bulan baik ini, mudah-mudahan ini adalah momentum kebangkitan kita dan kita bisa lebih sukses dari yang sebelumnya dan Amin. kita benar-benar bisa menciptakan banyak leader-leader seperti Bunda Titin, seperti yang lain-lainnya yang punya penghasilan miliaran rupiah dari bisnis ini. Dan tentunya juga banyak orang yang bisa kita ajak untuk punya penghasilan yang luar biasa juga di bisnis ini. Bapak. Oke, kalau begitu saya akhiri dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu. Salam, makasih Pak. Sama-sama. Baik, tidak perlu kita simpulkan lagi. Intinya kita mulai dengan sebuah semangat yang terbarukan dan insya Allah akan lebih membumingkan ya. Insya Allah seperti harapan yang dibilang Pak Rio tadi. Siap. Kalau sebelumnya kita belum Siap. booming, inilah kesempatan kita untuk booming ya. Siap ya Bapak Ibu ya? Gerak. Siap. 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 Oke. Iya. Siap.
Amin. Bismillah ya. Siap semangat. Oke. Jember meledak. Bismillah. Baik, Bapak Ibu. Meledak. Sampai ketemu di Zoom yang akan datang. Nanti kita akan masuk lagi di Zoom dan jumpa lagi di Zoom menjelang pertemuan offline yang kita canangkan dan yang kita impikan ya. Dan Bapak Ibu, karena mau memasuki Lebaran bagi yang Muslim, minal aidin wal maaf lahir dan batin. Belum dia Baik. ya, belum lebaran. Iya, Belum. 4 hari lagi ya, 3 hari lagi. Jangan dulu. Oke, siap. Belum. Siap. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Rio dan semua leader, Bapak Bosko, Terima kasih Bu Bunda Ima Titin, sudah mengusulkan. Kuning, dan para Ya, Sapir dan kasih. Jet ya yang tidak bisa Sama-sama. disebutkan Terima namanya. kasih. Selalu Terima semua. kasih Bang Adi. Makasih Oke, Pak Rio. sampai ketemu Luar lagi. biasa. Oke. Assalamualaikum Medan besok warahmatullahi raya Pak. wabarakatuh. Medan besok raya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Oh, semangat, 3, 2, 1. Close Zoom-nya. Terima kasih.